Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Guys Official, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimati. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa natubu ilaih wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wahtada bihadi wa da'a bida'wati ila yaumil liqa'i rabbih, amma ba'du. Sadatul fadil hadratul mukramin yang kita takdimi, guru kita semua, Tuan Guru Ustaz Abdus Somad beserta seluruh jajaran tim sahabat Ustaz Abdus Somad yang kita takdimi, Ustaz Al-Nof beserta seluruh jajaran tim Yayasan Tabung Wakaf Umat dan pemrakarsa dari Masjid Nurul Azhar yang insya Allah nanti akan kita saksikan bersama-sama, yang kami taklimi para guru, para masyaikh, para asatid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak dapat disebut satu persatu. Rekan-rekan semuanya, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, salihin salihat, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya. Pada subuh yang penuh berkah ini kita dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang indah ini, di Batu Tilam. Mudah-mudahan semua langkah kita menuju ke tempat ini, tiap tapaknya dihitung Allah sebagai penggugur dosa-dosa kita. Tiap langkahnya dihitung oleh Allah sebagai meninggikan derajat kita di sisinya. Tiap langkahnya dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai yang memudahkan jalan kita semua menuju ke surga. Karena niat-niat kita semuanya, dan kita dihimpun oleh Allah di waktu yang baik, di tempat yang baik. Mudah-mudahan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikat yang memohonkan ampunan dan surga untuk kita, tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sakinah, ketentraman ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang berat menjadi band pembuka dalam satu konser. Ya, karena yang ditunggu tentu adalah band utama begitu. Ini yang menjadi hal yang kaidahnya seharusnya idza wujidal ma batalat tayammum. Kalau terdapat air, ditemukan air, maka tayamum itu batal, tidak berlaku. Tapi rupanya najis kita najis mughalladah. Jadi debu tetap berguna begitu. Jadi ini mudah-mudahan penampilan debu sebelum air ini tetap bermanfaat. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan negeri yang agung ini, negeri yang indah ini, Indonesia yang kita cintai, sebagai amanah bagi kita semuanya. Dahulu berbagai alim dan ulama, da'i dari berbagai penjuru datang ke negeri ini untuk mensyiarkan dinul Islam, untuk mengantarkan hidayah, untuk membawa risalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentu ini menjadi hutang dakwah bagi kita. Bahkan sampai hari ini tentu masih banyak hal yang menjadi tantangan kita semua untuk ditunaikan
dalam mengajak masyarakat untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh sangat kita mengapresiasi ikhtiar-ikhtiar yang dilaksanakan oleh YTWU dalam mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, termasuk sampai jauh ke pelosok. Pada hari ini ke Batu Tilam, pekan yang akan datang ke Bagan Beniau, juga kemudian ke suku Talang Mama seperti yang sudah diinisiasi oleh Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Ini merupakan satu teladan bagi kami bahwa perhatian kepada daerah-daerah yang pelosok, daerah-daerah yang terpencil di dalam dakwah ilallah merupakan salah satu pintu yang kita ketuk kepada Allah untuk mendapatkan keberkahan-keberkahan dakwah. Tentunya ini menjadi satu ikhtiar mengikuti apa yang telah dicontohkan, diteladankan oleh Rasulullah SAW, dilanjutkan oleh para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dilanjutkan oleh para tabi'in, para atba'ut tabi'in, para a'immah, para alim, para ulama, para imam-imam yang luar biasa, termasuk yang hadir datang ke negeri kita dari berbagai sudut bumi untuk membawa agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita pernah dengar dari penelitian-penelitian bagaimana Islam hadir ke Nusantara yang kita cintai ini sejak abad pertama Hijriyah. Dalam bukunya Kiai Haji Ahmad Baso, Islamisasi Nusantara, kronik-kronik dinasti Tang dari Tiongkok sudah melaporkan pada abad pertama Hijriyah atau abad ke-7 Masehi, itu di pantai barat dan timur dari Sumatera sudah wujud adanya orang-orang yang disebut sebagai Tasi. Tasi ini diterjemahkan sebagai komunitas kaum muslimin yang tinggal secara independen. Mereka membentuk perkampungan-perkampungan terdiri dari berbagai fungsi. Jadi bukan cuma pedagang-pedagang yang datang, tapi dalam kampung-kampung ini sudah terdapat struktur. Ada imam yang memimpin sholat berjamaah, ada mu'alim yang mengajarkan agama Islam, dan juga ada komunitas pedagang yang menjalankan perniagaan di bawah perlindungan raja-raja yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Para Tashi ini dengan demikian tidak bisa dipandang sebagai orang yang hanya berdagang sebagai muslim, tapi mereka telah membawa syiar dinil Islam. Mereka serius untuk memperkenalkan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam kepada penduduk-penduduk yang ada di wilayah Nusantara. Sampai kemudian berabad-abad kemudian pasang surut, silih berganti, dakwah terus menyebar sampai pada masa ada seorang yang namanya disebut di dalam begitu banyak naskah. Namanya adalah Ahmad Jamaluddin Al-Husain atau dikenal sebagai Syekh Jumadil Kubra, yang kemudian tercatat dalam berbagai naskah yang ditemukan, baik itu di Benggala, di wilayah Bangladesh sekarang, di Malaka, di Pasai, di Palembang, di Jawa di banyak tempat, dari Cirebon, kemudian juga Gresik, kemudian di Tuban, tercatat juga dalam naskah-naskah yang ada di wilayah Makassar, kemudian di Lombok, kemudian di Bali, kemudian di Ternate, kemudian di Tidore. Tercatat pula beliau sampai berdakwah ke Mindanao, dan juga tercatat di Champa, wilayah yang terdapat di antara Vietnam dan Kamboja hari ini. Kemudian juga beliau tercatat di wilayah-wilayah yang jauh yang lainnya. Kiprah beliau sebagai seorang dai, mu'alim yang kemudian menjelajah ke berbagai negeri, mensyiarkan agama Allah ini
menjadi asas bagi dzurriyyahnya, cucu-cucunya nantinya untuk mensyiarkan dakwah secara masif di Kepulauan Nusantara. Ketika berada di Samarkand, Uzbekistan, beliau sempat menikah dan memiliki seorang putra namanya Maulana Ibrahim As-Samarkandi, yang Ibrahim As-Samarkandi yang dinisbatkan kepada negeri Samarkand ini kemudian menuju ke Champa, ditugaskan oleh ayahnya berdakwah di Champa, menikah dengan putri Raja Champa, kemudian memiliki 3 orang putra, Maulana Ahmad Rahmatullah, Maulana Ali Murtadha, dan Maulana Ishaq. Maulana Ahmad Rahmatullah kelak kita kenal sebagai Sunan Ampel. Maulana Ali Murtadha disebut dalam Babat Majapahit sebagai Ali Murtolo, Sayyid Ali Murtolo. Ini adalah mufti di ibu kota Majapahit. Dan putra ketiga Maulana Ishaq nantinya akan menikah dengan putri Raja Majapahit Timur yang berkedudukan di Belambangan atau Banyuwangi sekarang, menurunkan Sunan Giri atau Maulana Ainul Yakin. Ini kiprah yang luar biasa dan kemudian disusul oleh para ulama yang lain. Misalnya dalam masa antara dakwah Maulana Ahmad Jumadil Kubra, Jamaluddin Al-Husain dengan zaman Ahmad Rahmatullah, terdapat seorang ulama dari Azerbaijan namanya Maulana Malik Ibrahim, menuntut ilmu di Mesir, kemudian berlayar ke timur dan berdakwah di wilayah yang hari ini disebut sebagai Gresik, sehingga kenal banyak orang menyebutnya sebagai Sunan Gresik. Ini cikal bakal dari dakwah yang kemudian mengalami masifikasi luar biasa pada abad ke-15 Hijriyah di wilayah Nusantara. Tidak kita sebut hanya Jawa saja, karena nanti misalnya Sunan Giri akan memiliki murid-murid yang menyebar ke berbagai penjuru. Misalnya murid beliau yang berasal dari Minangkabau, Datuk Ritito, Datuk Ribandang, dan Datuk Ripatimang akan membuka dakwah di Sulawesi. Murid beliau Sultan Zainal Abidin Shah dari Ternate akan menyebarkan dakwah di wilayah Maluku sampai Nusa Tenggara. Murid beliau Pangeran Palembang, Pangeran Jambi mensyiarkan dakwah di Sumatera bagian selatan. Murid-murid beliau menyebar ke Pasai, Malaka, dan juga sampai ke Banjar, sampai ke daerah Bulungan, dan banyak lagi ke Pasir, ke Penajam yang sekarang mau jadi ibu kota. Itu bagian dari syiar dakwahnya murid-murid Sunan Giri yang sangat luar biasa. Jadi ini menjadi hutang dakwah bagi kita semuanya untuk dituntaskan hari ini, mensyiarkan agama Allah di negeri kita tercinta, sambil sekaligus mungkin mempersiapkan generasi anak-anak kita nanti untuk mensyiarkan dakwah ke berbagai penjuru dunia juga. Karena nun di utara sana ada negeri-negeri yang juga belum mengenal Allah dan Rasulnya. Saya biasanya bicara kepada anak-anak saya, nak, Indonesia ini jatahnya apa? Kamu syiar dakwahnya nanti harus sampai nun jauh yang menjadi hutang dakwah kita. Kalau sekarang abah ini hut-hut, kalaupun keluar negeri itu hanya survei, lapornya kepada Sulaiman, Sulaimannya kamu. Dulu hut-hut melaporkan bahwa di negeri yang jauh dari negerinya Sulaiman ada negeri yang begitu makmur sentosa, rakyatnya bersama ratunya yang memerintah seorang perempuan di sana itu yasjuduna lisyamsi, bersujud menyembah kepada matahari. Maka saya juga mengatakan kepada anak-anak saya, nak, nun di utara sana ada negeri yang punya Dewi Matahari namanya Amaterasu Omikami, namanya negeri Jepang. Itu juga mereka belum banyak yang mengenal Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menjadi tanggung jawabmu. Di seberang baratnya, meskipun dia mengaku saudara tua, jadi karena di Guangzhou ada makom atau petilasan dari Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu
Ustadz Felix kalau ngomong sama kita, jadi saya ini lebih tua gitu ya, karena Islam itu sampai ke Tiongkok lebih duluan. Ya panggillah saya kakak pertama. Jadi sampai sekarang di negeri itu jumlah muslimnya belum signifikan itu ya, sehingga dakwah itu juga harus dilanjutkan. Belum lagi ke berbagai negeri, non di Eropa, non di Amerika. Sekarang ini negeri-negeri Eropa terbelah dengan semangat menerima atau menolak para imigran muslim dari berbagai negeri. Padahal mereka harus disadarkan, imigran-imigran dari Timur Tengah, dari Afrika, dari berbagai negeri muslim yang masuk ke Eropa itu konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Selama berabad-abad mereka menjajah negeri-negeri muslim, mengangkut kekayaannya ke Eropa, mengangkut berbagai sumber dayanya ke Eropa. Dari hasil-hasil pertaniannya, pertambangannya, dan berbagai harta yang sangat banyak diangkut ke Eropa. Kalau sekarang negeri-negeri yang dilanda konflik, negeri-negeri yang kemudian mengalami berbagai krisis, kemudian masyarakatnya mengalir ke Eropa, itu hanya soal waktu. Bagaimana kemudian mereka harus membayar. Jadi arus manusia itu kan mengikuti kemana daya topang penghidupan itu bergerak. Harta-hartanya dulu sudah mengalir ke Eropa, maka ya sekarang manusianya juga mengalir ke Eropa. Itu konsekuensi logis karena mereka dulu menjajah, maka sekarang imigrasi dari berbagai negara di Afrika, di Timur Tengah, di Asia, IPB, India, Pakistan, Bangladesh, itu mengalir ke sana. Dan ini menjadi satu proyeksi demografi yang tidak terelakkan. Kita sudah sering menyampaikan, mungkin tidak sampai 30 tahun dari sekarang, warga Inggris itu semakin sedikit yang berbahasa seperti bahasanya Benedict Cumberbatch, British English, logatnya yang susah ditirukan itu, yang Harry Potter has drinking water gitu. Karena akan semakin banyak warga Inggris itu nanti yang bahasa Inggrisnya itu kayak Dr. Zakir Naik. Hey brother, I want to tell you something and this is very important. You can see chapter 25 gitu. Itu jelas dalam waktu yang tidak lama akan berubah seperti itu. Wali kota Sadiq Khan saja sudah dari Pakistan menguasai London gitu ya. Menteri besar di Skotlandia juga orang Pakistan. Kemarin sempat, meskipun tidak lama, Perdana Menteri Inggris orang India. Itu konsekuensi. Sebagaimana orang Prancis 30 tahun yang akan datang akan semakin sedikit yang seperti Emmanuel Macron. Akan lebih banyak yang seperti Karim Benzema. Sebagaimana orang Jerman akan semakin sedikit yang seperti Olaf Scholz, kanselirnya yang sekarang. Akan lebih banyak yang seperti Mesut Ozil. Rusia diperkirakan dalam 20 tahun lagi itu penduduk muslimnya sudah 50%. Jadi demografi ini pasti akan berubah. Kalau dulu Islam datang ke Eropa dengan membawa pedang, sekarang kaum muslimin ini datang ke Eropa dengan membawa angka kelahiran. Jadi tingkat kelahiran penduduk yang mengaku asli Eropa, yang ras-ras Nordik, itu semakin rendah. Tingkat kelahiran penduduk birth rate di Inggris yang penduduk Anglo-Saxon gitu ya, itu cuma tinggal 1,3. Artinya hanya ada 13 anak di setiap 10 keluarga. Di Spanyol juga 1,3. Di Jerman 1,2. Di Prancis 1,3. Jadi di ras-ras Eropa ini angka kelahirannya semakin turun. Semakin sedikit orang yang mau menikah, satu. Lebih baik kumpul kebo, karena menikah itu konsekuensi hukumnya banyak. Harta yang harus dibagi, pendapatan yang harus ini itu macam-macam. Kumpul kebo bisa untuk dibikin
ternak gitu ya. Kumpul kebo. Kemudian yang kedua, ideologinya child free. Mereka banyak yang meskipun menikah tidak pengen punya anak, karena anak itu dianggap beban dan merepotkan. Dan itu juga terjadi di Jepang misalnya, karena mereka merasa anak ini sudah dibesarkan susah-susah, ternyata besoknya kalau sudah gede ngirim orang tuanya ke panti asuhan. Maka banyak yang memilih untuk lebih memelihara anjing, karena anjing itu dianggap lebih setia daripada anak. Makanya ada cerita tentang anjing namanya Hachiko gitu. Di Eropa pun begitu. Sudah tambah itu, plus ada yang suka dan pengen menikah, tapi menikahnya sesama jenis, yang itu tentu tidak menghasilkan anak. Inilah yang insya Allah membuktikan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suratul Anbiya bahwasanya sungguh benar-benar telah kami tulis di dalam kitab Zabur, sebada juga di dalam Al-Quran yang tertulis di Lauhil Mahfudz ini, bahwasanya bumi akan diwarisi oleh hamba-hamba Allah yang soleh. Persoalannya memang tingkat kesolehan dari kaum imigran muslim ini juga tidak bisa dijamin kalau tidak ada dakwah. Sehingga kita mengatakan kepada anak-anak kita, hatta Eropa membutuhkan dakwah, hatta Amerika membutuhkan dakwah, hatta berbagai negeri membutuhkan dakwah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau membukakan hidayah begitu luar biasa. Gaza mempersembahkan puluhan ribu syuhada dalam 9 bulan terakhir. Tetapi juga sedemikian pula berbondong-bondong orang terbuka matanya tentang hakikat dari penjajahan Zionis dan juga hakikat dari dinil Islam, bahkan yang kemudian membuat begitu banyak orang mengucapkan 2 kalimat syahadat di barat maupun di timur, di Eropa, di Amerika, bahkan juga di negeri-negeri seperti Jepang, Korea, dan Tiongkok. Ini menjadi satu renungan bagi kita. Allah pasti akan menjayakan agamanya. Sudah janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli." Allah sudah berjanji, dialah zat yang mengutus Rasulnya dengan membawa al-huda, petunjuk, wa dinil haq, dan agama kebenaran, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala menangkan, untuk Allah zahirkan, untuk Allah dominankan, untuk Allah unggulkan ala dini kulih, di atas semua din, walau karihal musyrikun, meskipun orang musyrik tidak menyukainya. Ini adalah satu janji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah maha memenuhi janji, dan dia maha kuasa dan maha mampu untuk mewujudkan janji itu. Hanya saja kita sebagai orang-orang mukmin ditawari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bergabung, bersaham, berkontribusi di dalam memenangkan agamanya itu, yang dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala yang besar bagi kita. Di mana dia setelah ayat yang tadi di dalam surat As-Saff, dia Jalla wa Ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim." Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan satu perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu perniagaannya adalah untuk dibebaskan dari azab yang pedih, untuk dibebaskan dari azab yang menyakitkan. Allah menawarkan kalian beriman kepada Allah dan kalian berjihad
berjuang, bersungguh-sungguh mengerahkan segala daya upaya, mempersembahkannya di jalan Allah dengan harta dan juga dengan jiwa yang kita miliki untuk membawa manusia ke jalan Allah, untuk mengajak manusia ke jalan Allah, ya. Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Apa lebih baiknya? Karena Allah itu kalau berniaga maka dia sangat maha pemurah, sangat maha dermawan. Karena semula kita hanya ditawari dibebaskan dari adab yang pedih, ternyata Allah lalu mengatakan yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul adzim. Kalau kalian memenuhi akad jual beli dengan Allah ini, yang mana Allah menawarkan kalian dibebaskan dari adab pedih, kalian membayar dengan iman dan jihad, maka Allah akan memberikan keberuntungan yang besar, yaitu mengampuni semua dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dan tidak cukup sampai di situ, kalian diberikan masakin thayyibah, tempat tinggal yang sangat indah, tempat bernaung, tempat untuk kemudian menikmati segala nikmat yang ada di dalam surga itu, yang sangat-sangat baik, sangat-sangat indah. Dan inilah fawzul adzim, keberuntungan yang besar dari Allah. Dan ternyata Allah maha tahu wa ukhra tuhibbunaha, dan yang lain yang kalian suka. Apa yang kalian suka? Yang kalian suka selain perniagaan ditambah keuntungannya, maka kalian pasti suka untuk mendapatkan door prize. Wa ukhra tuhibbunaha, dan yang lain yang kalian suka, door prize-nya itu adalah nasrum minallahi wa fathun qarib. Bahkan di dalam kalian berjuang itu, kalian akan mendapatkan hadiah langsung dari Allah berupa pertolongan dan kemenangan yang dekat. Pertolongannya dari Allah, kemenangannya pun didekatkan oleh Allah kepada kita. Dan inilah janji Allah Subhanahu wa taala, semula menawarkan perniagaan untuk kita, perniagaan untuk membebaskan dari adab pedih, kita balas, kita bayar dengan iman dan jihad. Ternyata sesudah itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk kita keberuntungan yang besar berupa diampuninya dosa, diberikannya surga, diberikan rumah yang indah di surga, dan bahkan juga diberikan door prize, hadiah langsung saat berjuang di dunia berupa datangnya pertolongan Allah dan kemenangan yang dekat. Mudah-mudahan perjalanan kita ke Batu Tilam, syiar kita di dalam ikut serta ikhtiar dari tabung wakaf umat membangun Masjid Nurul Azhar di Batu Tilam ini dihitung oleh Allah sebagai bagian dari perniagaan dengannya yang mendapatkan pembebasan dari adab yang pedih, keberuntungan yang besar, dan hadiah langsung seperti janjinya. Dan mudah-mudahan kita semua dalam bimbingan Tuan Guru Ustaz Abdul Somad terus menerus istiqamah di dalam jalan perjuangan ini di bidang apapun yang kita bisa. Jangan mengira yang namanya dakwah itu cuma ceramah. Jangan mengira yang namanya dakwah cuma pengajian, taklim sampai tablik. Tapi semua yang terlibat di dalam dakwah itu adalah dakwah. Baik, bahkan bayangkan di tempat seperti Batu Tilam ada musola senyaman ini, yang menyediakannya tentu adalah dakwah. Yang membukakan jalan sampai Nurul Azhar bisa berdiri di Batu Tilam tentu juga bagian dari saham dakwahnya. Sebagaimana Hudhud disebut di dalam Al-Quran karena dakwah, karena dia mensurvei tempat yang seharusnya didatangi oleh risalah, didatangi oleh Nabi, yakni Sulaiman alaihissalam didakwai. Itu ceritanya ada di dalam Al-Quran. Sebagaimana semut yang bertemu dengan Nabi Sulaiman, itu diabadikan kata-katanya karena dia punya kepedulian untuk menyelamatkan sesama semut dalam kehidupan dunia.
Kalau semut, menyelamatkan semut saja itu kata-katanya layak diabadikan oleh Al-Quran, apalagi manusia, menyelamatkan sesama manusia, bukan hanya urusan dunia, tetapi menyelamatkan akhiratnya dengan dakwah, maka dia lebih layak lagi untuk diabadikan kata-katanya oleh Al-Quran. Dan sebagaimana pula kita membersamai Tuan Guru, kita membersamai guru-guru kita, para ulama kita dalam syiar dakwah ini, mudah-mudahan kita juga mendapatkan kebaikan, keberkahan, pahala bersama mereka, sebagaimana bahkan di dalam Al-Quran anjingnya Ashabul Kahfi disebut berulang-ulang. Itulah kenapa tadi disebut di awal, kita najisnya mughalatah begitu. Barangkali ini level-level kita menjadi anjingnya Ashabul Kahfi. Menjadi anjingnya Ashabul Kahfi itu disebut ya dengan begitu nyata. Sampai-sampai dialah yang paling jelas. Karena kalau Ashabul Kahfinya itu ada yang menyebut salah satun robi'uhum kalbuhum. Mereka 3, yang keempat anjingnya. Mereka 5, yang keenam anjingnya. Mereka 7 dan yang ke-8 anjingnya. Dari situ yang jelas itu cuma anjingnya. Masya Allah. Dan aksinya si anjing ini direkam. Bapak-bapak pernah selonjoran lalu masuk headline berita, Ustadz Al-Nauf selonjor di Batu Tilam, lalu fotonya menghiasi semua halaman awal Quran gitu ya, dan diberitakan besar-besaran? Tidak. Tetapi wa qalbuhum basitun dira'ihi bil wasit. Masya Allah. Si anjing ini menjulurkan kakinya berjaga di depan pintu gua. Adegan itu bukan cuma diliput koran, tapi diliput Quran. Kalau diliput koran beritanya sehari, kalau diliput Quran sampai akhir zaman. Menjadi satu adegan yang terekam dalam Al-Quran, karena adegan ini adalah adegan membersamai al-haq dan ahlul haq, membersamai kebenaran dan ahli kebenaran, membersamai orang-orang yang beriman yang mendakwahkan agama Allah. Maka tercatatlah anjing itu abadi dalam Quran, abadi sosoknya. Ya, kita ini kalau nyebut anjing kan jadi dikira mengumpat, kecuali kalau membaca surat Al-Kahfi dan di situ menghayati kisah tentang anjing. Sampai 4 kali kita nyebut itu anjing, 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 anjing gitu. Dan itu Masya Allah menjadi pembelajaran bagi kita semua. Selamat untuk Hai Guys Official. Semoga liputannya menjadi inspirasi buat anak-anak muda.